Pernah melihat logo ISIM seperti di atas? Logo ISIM yang sering dijumpai di berbagai majelis-majelis taklim atau maulid. Ada yang menggunakan logo ini di spanduk, umbul-umbul, bendera, jaket, dan lain-lain. Atau dalam bentuk stiker. Logo apa itu? Huruf H di tengah dengan ukuran yang cukup besar. Kemudian di atasnya bertuliskan, Darkah ya Ahlal Madinah. Di bawahnya bertuliskan, Ya Tarim wa Ahlaha. Di samping kanannya bertuliskan lafzul jalalah yang berbunyi, Ya Fatah. Dan di samping kirinya, Ya Rozak. Di atas huruf H, bertuliskan angka 1030 dan di tengah huruf H, bertuliskan angka 110. Mengenai isim seperti itu dan yang semacamnya, maka hal itu merupakan tabaruk dan tawasul kepada hal yang mulia. Sedangkan isim di atas sendiri adalah tabaruk dan tawasul kepada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, seorang wali yang sangat masyhur, cucu Rasulillah dari Sayyidina Husain bin Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, suami Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah. Beliau adalah penyusun Ratib Al-Haddad, Wirdul Latif, yang banyak diamalkan oleh muslimin di berbagai penjuru dunia, juga kitab Risalatul Muawanah, Nasoihud Diniyah, dan banyak lagi. Dijelaskan oleh Habib Munzir Al-Musawa, ulama yang sangat masyhur, Darkah ya Ahlal Madinah, maksudnya adalah bertawasul pada Sohibul Madinah yaitu Rasulillah. Sedangkan, Ya Tarim wa Ahlaha, adalah tawasul kepada para solihin dan lebih dari 10.000 wali yang dimakamkan di pemakaman di Zanbal, Furait, dan Baghdad, yang pada pekuburan Zanbal tersebut juga terdapat Ashabul Badar utusan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang wafat di sana. Dan angka 110, melambangkan marga Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim, Zuriyah Rasulillah. Sedangkan bilangan 1030, melambangkan marga Al-Habsyi, Zuriyah Rasulillah. Sesuai faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, azimat atau ruqyat dengan huruf Arab merupakan hal yang diperbolehkan, selama itu tidak menduakan Allah. Sebagaimana dijelaskan, bahwa azimat dengan tulisan ayat atau doa disebutkan pada kitab Faidul Qadir Juzuk 3 halaman 192, dan tafsir Imam Al-Qurtubi Juz 10 halaman 316 hingga 317, dan masih banyak lagi penjelasan para muhaddisin mengenai diperbolehkannya hal tersebut. Karena itu semata-mata adalah bertabarruk, yakni mengambil berkah dari ayat-ayat Al-Quran dan kalimat-kalimat mulia lainnya. Namun tentunya manfaat dan kemuliaannya bukan pada tulisan dan stiker itu, tapi tergantung pada penggunanya, dan bila Anda ingin menggunakannya maka boleh ditempel pada pintu atau lainnya sebagai tabaruk dengan nama Imamul Haddad rahimahullah. Mengenai tawasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintah kita melakukan tawasul. Tawasul adalah mengambil perantara makhluk untuk doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengenalkan kita pada iman dan Islam dengan perantara makhluknya, yaitu Nabi Muhammad sebagai perantara pertama kita kepada Allah, lalu perantara kedua adalah para sahabat, lalu perantara ketiga adalah para tabi'in, demikian berpuluh-puluh perantara sampai pada guru kita, yang mengajarkan kita Islam, salat, puasa, zakat dan lain-lain. Barangkali perantara kita adalah ayah ibu kita, namun di atas mereka ada perantara, demikian bersambung hingga Nabi Muhammad, sampailah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuhlah kepada Allah dan carilah perantara yang dapat mendekatkan kepada Allah, dan berjuanglah di jalan Allah, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Surat Al-Ma'idah ayat 35. Sejarah tulisan Darkah, wawancara bersama Habib Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Haddad, Tanjung Gang 2 Kota Malang, Jawa Timur. Siapa sangka jika penyusun dari lambang Darkah ini berasal dari kota Malang, beliau adalah Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Haddad. Lambang huruf H di tengah dengan ukuran yang cukup besar, kemudian di atasnya bertuliskan, Darkah ya Ahlal Madinah, di bawahnya bertuliskan, Ya Tarim wa Ahlaha, di samping kanannya bertuliskan lafzul jalalah yang berbunyi, Ya Fatah, dan di samping kirinya, Ya Rozak, sedangkan di atas huruf H, bertuliskan angka 1030 dan di tengah huruf H, bertuliskan angka 110 seperti keterangan pada gambar, merupakan hasil karya beliau yang terinspirasi dari beberapa kisah Sohibul Maulid Simtudurrar. Beliau yang lulusan dari pondok pesantren Darut Tauhid ini berinisiatif membuat lambang Darkah berawal dari kisah Habib Ali Al-Habsyi, Sohibul Maulid, pengarang Simtudurrar. Pada awalnya beliau membuat tanda untuk setiap kiriman dengan memakai angka 110, disebabkan karena saat itu Habib Ali Al-Habsyi seringkali mendapatkan kiriman-kiriman dari luar negeri,
dan kiriman tersebut seringkali tidak sampai kepada beliau. Kemudian petugas pengirim suratnya diminta untuk membuat tanda, agar setiap ada kiriman barang atau surat tidak hilang kirimannya. Kemudian beliau membuat huruf H disertai dengan angka 110. Angka 110 itu sendiri merupakan jumlah bobot nilai huruf hijaiyah yang merangkai kata Ali dalam kitab Aqidatul Awam. Pada halaman terakhir ada rumusannya. Sedangkan gabungan angka 110 dan H itu ada sekitar tahun 1980-an. Atas inisiatif dari Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad dan Habib Segaf bin Muhammad Ba'agil. Adapun penulisan kalimat Darkah Ya Ahlal Madinah adalah inisiatif dari Habib Abu Bakar sendiri, yang diambil dari qasidah Habib Muhammad bin Idrus, yang banyak berisi tentang tawasul dengan Ahlul Madinah yaitu Nabi Muhammad dan keluarga serta sahabatnya, termasuk juga kalimat Ya Tarim wa Ahlaha, yang merupakan tawasul kepada para solihin dan lebih dari 10.000 wali yang dimakamkan di pemakaman di Zanbal, Furait, dan Akdar, yang pada pekuburan Zanbal itu juga terdapat Ashabul Badar utusan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang wafat di sana. Kemudian penerapan lambang Darkah ini pada awalnya dulu bukan berbentuk bulat dan bertuliskan kalimat tawasul tadi, melainkan hanya berupa lambang huruf H dan huruf angka 110 dan 1030 saja. Kemudian berkat saran dari paman beliau yang bernama Habib Abdul Qadir bin Husin Al-Haddad, maka lambang tersebut ditambahlah dengan wiritannya dari abahnya Habib Husain, yaitu Ya Fatah Ya Rozak, dengan niatan supaya dapat fadilah wiritannya Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad. Siapa sangka bahwa logo yang sudah dikenal di seluruh dunia di kalangan habaib maupun muhibin ini sudah mencapai negara Malaysia, Singapura, Abu Dhabi, dan Kuwait. Setelah berjalan lama, lambang ini sempat nyaris hilang. Kemudian lambang atau isim yang sering dijumpai di berbagai majelis-majelis taklim atau maulid. Ada yang menggunakan logo ini di spanduk, umbul-umbul, bendera, jaket, dan lain-lain. Atau dalam bentuk stiker, sampai mobil-mobil di kaca belakangnya ditempel stiker lambang ini. Lambang yang sebenarnya adalah suatu ajimat atau ruqyat, bukan logo suatu organisasi tertentu. Kalau dikaji di kitab-kitab, maka lambang ini tidak akan ditemukan di kitab manapun, karena lambang ini ada karena Habib Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Haddad menyusunya digunakan untuk tafaulan yakni mengharap berkah. Adapun hitungan 1030 itu berasal dari hitungan kalimat Amanatullah wa Rasuluhu wa Abdullah Al-Haddad, yang ditujukan kepada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, di mana hitungan isim tersebut merupakan inisiatif dari para ulama kota Tarim Yaman. Sesuai faham Ahlu Sunnah wal Jamaah, azimat atau ruqyat dengan huruf Arab merupakan hal yang diperbolehkan, selama itu tidak menduakan Allah. Sebagaimana dijelaskan bahwa azimat dengan tulisan ayat atau doa disebutkan pada kitab Faizul Qadir Juzuk 3 halaman 192, dan tafsir Imam Al-Qurtubi Juzuk 10 halaman 316 hingga 317, dan masih banyak lagi penjelasan para muhadisin mengenai diperbolehkannya hal tersebut. Karena itu semata-mata adalah bertabaruk yakni mengambil berkah dari ayat-ayat Al-Quran dan kalimat-kalimat mulia lainnya. Dengan ini maka berakhir pula perjumpaan kita pada sesi kali ini, semoga kiranya bermanfaat. Kami tim Liputan Muhibina TV mengucapkan terima kasih, dan teruslah dukung channel kami dengan menekan tombol like, subscribe serta aktifkan tombol lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi berita terbaru dari Muhibina TV. Wassalam.